Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainunisa Soraya dari kelas SI2A ber-NPM 2306602211116. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan interkoneksi komputer untuk melengkapi tugas UTS saya di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baik, yang pertama yaitu ada komponen komputer. Jadi komponen komputer adalah salah satu kumpulan dari beberapa komponen-komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Jadi, jika salah satu komponen tersebut tidak ada, maka suatu komputer tidak akan bisa berjalan. Komponen komputer sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen hardware, komponen software, dan komponen brainware. Komponen hardware atau bisa disebut dengan perangkat keras komputer adalah suatu komponen yang dapat dilihat oleh kasat mata secara langsung dalam bentuk nyata dan dapat diraba. Perangkat keras ini juga salah satu alat yang terdiri dari beberapa komponen yang ada yang membentuk sebuah komputer. Jadi apabila salah satu dari perangkat keras ini tidak berfungsi dalam penggunaannya, maka dalam mengoperasikan komputer akan terganggu bahkan tidak bisa berjalan, tidak akan berjalan. Lalu komponen komputer CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan komponen terpenting dari sebuah sistem komputer. CPU adalah tempat untuk melakukan pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan. CPU sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU, Control Unit, Register, dan CPU Interconnection. Nah, di sini terdapat struktur dari CPU. Di dalam gambar ini terlihat ada komputer yang di dalamnya terbagi dari 4 bagian, yaitu input, output, system bus, dan memori, serta CPU. Di dalam CPU juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu register, arithmetic and logic unit, internal CPU interconnection, dan control unit. Nah, arithmetic and logic unit atau bisa disebut dengan ALU ini merupakan salah satu komponen CPU yang fungsinya untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatikanya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan contoh logikanya yaitu AND dan OR. Lalu ada register. Register yaitu alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Lalu selanjutnya ada internal CPU interconnection, yaitu sistem koneksi pada CPU yang menghubungkan komponen internal CPU lainnya, yaitu seperti kayak ALU, control unit, dan register. Selain itu juga CPU interconnection juga menghubungkan CPU dengan sistem lainnya seperti memori utama dan device input-output. Lalu terakhir ada control unit. Control unit merupakan salah satu bagian dari CPU yang tugasnya untuk mengendalikan kontrol terhadap operasi yang dilaksanakan pada bagian ALU. Control unit mengatur dan mengendalikan input-output, mengambil instruksi dan dari memori utama mengirimkan instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika dan menyimpan hasil prosesnya ke memori utama. Selanjutnya ada komponen internal CPU. Komponen internal CPU yaitu terdapat ALU, unit control, dan register. Sedangkan komponen eksternal CPU yaitu sistem lainnya seperti memori utama, peranti masukan dan keluaran atau input output. Nah, dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Di dalam CPU itu terdapat ALU, control unit, dan register. Lalu di pinggirnya terdapat alur-alur dari central bus, data bus, dan
address bus atau sistem bus. Lalu di sebelahnya di dalam unit aritmatika dan logik atau ALU terdapat status flags. Status flag itu menyimpan tanda-tanda operasi seperti bintang, plus, minus, atau strip miring, yang mana flags ini untuk membantu register. Lalu ada shifter. Shifter ini rangkaian untuk geser atau menentukan arah, shift left, shift right, dan rotation. Lalu ada complementer, yaitu untuk menentukan bilangan komplement dari setiap sistem bilangan. Yang terakhir ada aritmatika dan logika boolean, itu untuk menentukan perbandingan apakah hasil logika bernilai lebih dari atau kurang dari, untuk menentukan logika AND dan OR. Selanjutnya ini terdapat komponen komputer yang top level view. Di sini ada CPU, memori, dan input-output module. Di dalam CPU ini terdapat PC atau program counter yang mencari instruksi ke memori, lalu menyimpan dan diberikan ke instruction register untuk dieksekusi. Lalu ada instruction register atau IR. Tempat ini menampung instruksi yang akan dieksekusi. Lalu sebelahnya ada MAR, Memory Address Register, yang menentukan alamat di memori yang isinya akan diambil ke MBR atau yang akan diisi dengan data yang terdapat di MBR. Lalu ada Memory Buffer Register atau MBR, berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Selanjutnya ada Input-Output Address Register atau Input-Output AR. Ini untuk menspesifikasikan perangkat input-output. Lalu Input-Output Buffer Register atau Input-Output BR digunakan untuk mengubah data antar modul input-output dengan prosesor. Lalu selanjutnya setelah komponen hardware tadi, ini merupakan komponen softwarenya. Jadi software atau perangkat lunak dapat diartikan sebagai beberapa program yang dibutuhkan oleh user untuk mendapatkan sebuah informasi atau beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Lalu komponen software apa saja yang termasuk perangkat lunak dalam komputer? Nah, komputer terdapat beberapa perangkat software yang dibutuhkan, yaitu 1. Sistem operasi atau operating system, lalu kedua bahasa komputer atau computer language, dan ketiga adalah program aplikasi. Lalu selanjutnya ada komponen brainware atau pengguna. Jadi komponen brainware adalah mereka para pengguna komputer atau sering disebut sebagai user. Jadi pengguna komputer pada umumnya dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada operator, yaitu tugas dari operator yaitu bertanggung jawab dengan pengolahan data pada komputer. Jadi saat mengolah data, operator harus melakukan sesuai aturan dalam penggunaan aplikasi yang telah ditetapkan oleh seorang programmer. Yang kedua ada programmer, orang yang bertugas membuat berbagai aplikasi komputer yang akan digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya ada graphic designer, orang yang menekuni di dunia desain grafis dan biasanya juga di dalam animasi. Selanjutnya ada administrator, mereka atau orang yang terjun dalam bidang pengolahan sistem komputer yang dirancang oleh sistem analis. Lalu fungsi CPU. Fungsi dasar dari CPU adalah eksekusi program. Program adalah set instruksi yang tersimpan dalam memori. CPU akan menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan urutan perintahnya. Operasi tersebut membutuhkan siklus instruksi, yaitu siklus fetch dan siklus execute. Bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, ini adalah siklus fetch. Siklus fetch itu terdiri dari serangkaian proses berikut, yaitu pertama, pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori.
Lalu terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut dengan program counter atau PC. PC itu akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membuka instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dimasukkan dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Lalu siklus execute-nya, yaitu kegiatan atau aksi CPU terbagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua ada CPU input-output, perpindahan dari data CPU ke model input-output dan sebaliknya. Yang ketiga ada pengolahan data. CPU melakukan sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Lalu terakhir ada kontrol, yaitu merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urutan eksekusi. Lalu selanjutnya di sini terdapat gambar urutan instruksi pada eksekusi, dimulai dari instruksi address calculation atau IAC, yaitu untuk mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi yang sebelumnya. Jadi misalnya bila panjang setiap instruksi 16 bit padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Lalu maju ke atas itu instruction fetch atau IF, yaitu untuk membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Lalu selanjutnya ke instruksi operation decoding atau EOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan. Lalu maju lagi ke OAC atau operand address calculation, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Lalu ke atas ke operand fetch atau OF adalah pengambilan operand dari memori atau dari modul input output. Selanjutnya ke data operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Selanjutnya ke operand store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Lalu selanjutnya kembali lagi ke operand address calculation dan dilanjutkan lagi sampai balik lagi ke instruction address calculation. Selanjutnya yaitu instruksi dan kode operasi. Jadi format instruksi terdiri atas dua bagian, yaitu opcode, operation code, dan address operation. Lalu panjangnya instruksi, jumlah bit instruksi ditentukan oleh word length masing-masing sistem. Di dalam gambar ini menunjukkan contoh format instruksi sepanjang 16 bit terbagi atas 4 bit opcode dan 12 bit alamat data. Pada operasi yang terdapat pada gambar tersebut dimulai dari 0000 sampai dengan 1111. Setiap kombinasi 4 bit biner memiliki makna yang berbeda. Nah, di sini terdapat contoh soal. Lalu yang ditanya yaitu buatkan langkah-langkah proses fetch and execute instruction dari gambar di atas. Lalu berapa hasil terakhir yang disimpan ke memori. Nah, ini merupakan jawabannya, yaitu ada step 1 dan 2. Di sini ada CPU register, PC-nya 401 yang berasal dari address-nya, dan AC-nya 0018 yang berasal dari data di bawah. Selanjutnya IR-nya yaitu 1815 yang terdapat dari memori atau memori instruksi.
Step selanjutnya yaitu step 3 dan 4. Jadi 5830 ini didapat dari alamat 402 sehingga PC-nya akan bernilai 402 dan IR-nya 5830. Namun AC ini tidak berubah seperti PC dan AR dan IR. AC ini akan ditambahkan dengan nilai yang sebelumnya sudah ada. Nilai sebelumnya yaitu 0018 ditambah dengan 0175. Maka hasilnya 193. AC Kenapa AC ini tidak berubah? Karena AC ini sendiri merupakan penyimpanan sementara sehingga nilainya akan ditambahkan sampai program selesai dieksekusi. Lalu step 5 dan 6 juga sama. Jadi IR-nya 5955 ini dari alamat 403. Jadi PC-nya 403 berubah jadi 403 dan IR-nya 5955. Sedangkan AC-nya yaitu nilai sebelumnya 0193 ditambah 250 dari data di bawah sama dengan 443. Lalu step terakhir 7 dan 8. Perintah selanjutnya 2970 yang didapat dari alamat 404. Maka PC-nya bernilai 404 dan IR-nya bernilai 2970. Sedangkan AC tetap karena ini adalah akhir dari eksekusi program. Jadi langkah terakhir adalah memindahkan nilai AC-nya ke alamat memori 970. Jadi berapa hasil terakhir yang disimpan ke memori? Yaitu 0443. Sekian penjelasan dari materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga tugas ini dapat memenuhi tugas UTS saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.